Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian. Di hari ini saya percaya firman Allah sangat penting bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Karena itu kita harus terus berkomitmen untuk menyediakan waktu untuk kita selalu membaca, mendengar, ataupun belajar akan firman Tuhan. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita komitmen hidup sesuai firman. Untuk hidup sesuai firman dibutuhkan komitmen dari saudara dan saya. Untuk menjalani hidup yang sesuai firman dibutuhkan suatu tekad dari saudara dan saya, dibutuhkan suatu ketetapan hati untuk kita hidup sesuai firman. Itulah yang kita pelajari dari Daniel, bagaimana dia berketetapan. Ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang diminum raja. Karena dia tahu bahwa itu tidak sesuai firman. Dengan kata lain bahwa Daniel berketetapan untuk hidup sesuai firman. Dia punya komitmen. Sekalipun dia sedang ada di suatu daerah yang bukan tanah kelahirannya, tetapi dia tidak terbawa arus orang-orang di sekitarnya pada waktu itu yang semuanya ada dalam penyembahan berhala. Tapi dia berkomitmen hidup sesuai firman. Itulah yang perlu kita contohi dan teladani dalam kita menjalani kehidupan ini, supaya kita juga seperti Daniel berketetapan, berkomitmen hidup sesuai firman. Apa akibatnya kalau kita berkomitmen hidup sesuai firman? Apa manfaatnya, apa dampaknya bagi saudara dan saya kalau kita punya komitmen seperti Daniel, ketetapan untuk hidup sesuai firman? Ada 3 hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai. Di sini kita melihat akibatnya kalau kita punya komitmen hidup sesuai firman dan betul-betul menjalani hidup yang sesuai firman. Maka yang pertama, Tuhan mengaruniakan kasih sayang dari pemimpin-pemimpin kita. Tuhan mengaruniakan kasih sayang dari orang-orang yang lain. Sehingga mereka mencintai kita, mengasihi kita, sayang dengan kita. Dan itu semua diakibatkan karena komitmen kita untuk hidup sesuai firman. Artinya bahwa tidak percuma kalau kita punya komitmen itu dan terus menjalani hidup yang sesuai firman. Maka saya percaya Tuhan mengaruniakan kasih sayang kepada kita dari pemimpin-pemimpin kita, dari orang-orang lain yang walaupun mungkin tidak sebangsa, tidak setanah air, tidak sesuku, tidak seagama, tidak sebahasa dengan kita. Tapi Tuhan bisa mengaruniakan itu kepada kita karena kita punya komitmen hidup sesuai dengan firman. Yang kedua, akibatnya pentingnya kita punya komitmen hidup sesuai firman. Ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian
tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Kenapa Allah memberikan mereka pengetahuan dan kepandaian? Karena komitmen mereka yang hidup sesuai firman. Karena mereka berketetapan. Jadi hal yang kedua, pentingnya manfaatnya dari komitmen hidup sesuai firman adalah Tuhan mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian bagi kita. Dan pengetahuan ataupun kepandaian itu sangat penting ketika kita menjalani hidup ini. Karena apa? Pengetahuan dan kepandaianlah yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dalam dunia apa saja, pengetahuan dan kepandaian. Dan Tuhan karuniakan itu kepada Daniel karena dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Karena dia berkomitmen untuk hidup sesuai firman. Maka Tuhan mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian itu. Saya percaya itu pun berlaku bagi saudara dan saya. Tuhan mengaruniakan kita kepengetahuan, mengaruniakan kita kepandaian. Dan itu sangat kita butuhkan dalam menjalani hidup, dalam kita melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Pengetahuan dan kepandaian itu sesuatu yang sangat penting. Dan itu hanya bisa kita dapatkan karena kita komitmen hidup sesuai firman. Yang ketiga, ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. 10 kali lebih cerdas. Hal yang ketiga, kalau kita punya komitmen hidup sesuai firman, yang ketiga, Tuhan mengaruniakan kecerdasan kepada kita. Kecerdasan yang di atas rata-rata. Kalau di sini disebut sebagai didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Sama dengan mereka memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Itu sebagai karunia Tuhan kepada saudara dan saya yang memiliki komitmen hidup sesuai firman. Mari pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita mulai belajar. Tuhan, saya mau berkomitmen hidup sesuai dengan firman-Mu. Saya bertekad, saya berketetapan untuk hidup sesuai firman. Maka saya percaya Tuhan mengaruniakan kasih sayang dari orang-orang lain kepada kita. Tuhan mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian. Tapi juga Tuhan mengaruniakan kecerdasan di atas rata-rata bagi kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami komitmen hidup sesuai firman. Roh-Mu yang kudus tolong kami dan mampukan kami, supaya kami memiliki ketetapan hati, komitmen seperti Daniel, untuk hidup sesuai firman. Maka kami percaya Tuhan mengaruniakan kasih sayang, Tuhan mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian, tapi juga Tuhan mengaruniakan kecerdasan di atas rata-rata. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di